Halo, selamat pagi kepada mahasiswaku sekalian. Salam sehat semuanya dimanapun kalian berada. Dan hari ini tentunya hari Jumat, kita akan memuliakan perkuliahan ini yang perdana, yang pertama kali. Dan untuk itu mata kuliah ini akan dimulai pada jam 8 pagi sampai jam 9.40. Nah, untuk kuliah perdana ini tentunya akan membahas tentang tata tertib di perkuliahan, kemudian tugas-tugas, dan setelah tugas-tugas ada kemudian tugas terstruktur, dan kemudian ada tugas mandiri. Nah, untuk tata cara perkuliahan otomatis kita mulainya dari jam 8 pagi, dan jam 8 itu tepat itu kita sudah mengambil absen di WhatsApp group. Nah, tata cara perkuliahan kita ini juga ada beberapa versi. Ada yang memakai WhatsApp group, ada yang memakai Google Classroom, kan sudah di-invite kan kali lalu, ya otomatis silakan bergabung di WhatsApp di Google Classroom karena ada informasi penting di situ sehingga kalian bisa baca, kalian bisa membuat ada tugas-tugas juga di situ. Nah, kemudian bisa melalui video seperti ini yang saya bagikan di Google Classroom, dan otomatis video ini mewakili dari diri saya, diri Enci, sehingga bukan bilang menggantikan ya, tetapi setidaknya saya bisa berjumpa dengan kalian melalui video ini, karena ada beberapa mahasiswa atau masih banyak juga mahasiswa yang kontrak struktur hewan ini yang belum kenal dengan saya. Ada juga yang sudah kenal kali lalu karena semester yang lalu itu sempat mengontrak mata kuliah teknik laboratorium pada pendidikan biologi, tetapi belum, masih sempat ya, kita masih sempat luring, masih sempat bertatap muka di lab mikrobiologi sebelum terjadinya boomingnya COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini jadi dari pertengahan bulan Maret tahun ini kita sudah mulai melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah, untuk jumlah SKS struktur hewan ini ada 3 SKS dengan pembagian sebagai berikut, yaitu 2 SKS itu pada teori dan 1 SKS itu pada praktikum. Dan kalau pada teori otomatis tetap kita akan memakai daring. Nah, kalau pada praktikum ini akan dilihat sikon ya, situasi dan kondisi saat ini. Apabila memungkinkan, kita akan menyelenggarakan itu secara luring. Tetapi apabila tidak mengizinkan, ada kiat-kiat tertentu atau ada jalan-jalan lain yang akan kita ganti agar supaya mata kuliah struktur hewan ini bukan hanya membahas tentang teori, tetapi membahas tentang praktikum juga yang tidak kalah penting dan mendukung teori ini. Nah, untuk praktikumnya ada yang akan saya tanyakan kepada pimpinan jurusan bagaimana baiknya menyikapi pertanyaan dari mahasiswa tentang permintaan praktikum. Nah, otomatis praktikum itu akan dibagi atas 2 cara. Apabila kalian berada di seputaran Sulawesi Utara, silakan bergabung di kelas luring dengan memperhatikan protokol COVID-19. Jadi otomatis jaga jarak, hanya per grup berapa orang, misalkan satu grup 3 orang, akan dilayani pada satu hari 6 orang, berarti itu ada 2 grup. Dan kemudian begitu selanjutnya yang tidak ada berada di Sulawesi Utara, di luar pulau Sulawesi Utara ini, ada yang di mana di Medan, di Toraja, atau ada di mana-mana saja, hanya menyaksikan lewat daring dalam bentuk video seperti ini. Dan kalian akan menyelesaikan soal-soal LKM, lembar kerja mahasiswa, yang otomatis akan diupload. Nah, jadi memang terasa agak kurang afdol juga sedikit, tetapi ya daripada tidak sama sekali, ya otomatis kami tim dosen dan beberapa dosen lebih baik melaksanakan seperti itu.
Karena mengingat juga ada yang lain nih yang tidak berada di tempat dan berada di rumah yang jauh dari Sulawesi Utara. Jadi kalau masih di Sulawesi Utara silakan bergabung, tentukan hari dan jam. Saya siap melaksanakan protokol COVID di kampus dan kemudian kita akan praktikum seperti itu. Dan kemudian nanti diinfokan kembali lagi kalau bagaimana ini dia punya tata cara praktikum. Tapi kalau soal teori otomatis secara daring. Dan kemudian pada struktur hewan ini pengajarnya ada 2. Pertama Profesor Dr. Revolson Alexius Mege, MS, sebagai ketua tim pengajar, dan kemudian saya sendiri Jacqueline Stella Manopo SSI MSI, anggota tim. Nah, kemudian ada tata aturan untuk perkuliahan ini, yaitu absensi perkuliahan ini 16 kali tatap muka secara daring di WhatsApp group, secara Zoom atau secara Google Meet atau secara video seperti ini. Itu ada 16 kali sesuai per topik. Nah, dengan potongan 2 pertemuan, yaitu pertemuan yang akan dipotong yaitu ada mid semester dan kemudian ada semester, ujian akhir semester. Dan kemudian kalau misalkan tugas-tugas dalam ada 2 tugas utama di sini untuk struktur hewan, yaitu pertama tugas mandiri. Tugas mandiri di sini akan diformulasikan, akan saya informasikan di Google Classroom, apakah itu dalam bentuk catatan ataukah itu dalam bentuk Google Form. Nah, Google Form itu bentuknya berbeda ya dengan catatan. Berarti di sini bentuknya berbeda karena di dalam Google Form itu ada soal-soal yang harus kalian jawab. Jadi otomatis kalian harus belajar. Di setiap materi itu berbeda-beda. Jadi otomatis kalian harus mempersiapkan diri kalian baik-baik sebelum mengisi soal-soal di Google Form. Itu yang sebagai tugas mandiri. Dan kalau tugas terstruktur itu dalam bentuk makalah dan PPT atau makalah dan PowerPoint. Jadi makalah dan PowerPoint itu dibagi dalam kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya itu sampai materi habis itu dibagi. Kemudian dibagi juga materi sesuai dengan kelompok. Itu persiapkan makalahnya untuk presentasi dan persiapkan PowerPoint-nya. Yang nantinya makalah dan PowerPoint itu akan kalian upload di Google Classroom di bagian forum. Jadi siapa saja dari kita yang merupakan anggota Google Classroom untuk struktur hewan ini bisa membacanya, memberikan tanggapan, pertanyaan. Nah, kemudian itu yang tugas-tugas ya. Kemudian penilaian ini ada beberapa kriteria yang harus kalian ingat dan mungkin bisa juga kalian catat. Yang pertama yaitu penilaian kehadiran. Ya otomatis kehadiran di sini harus 80% ke atas, 80%. Jadi dari 16 kali pertemuan itu kalau 80% ke atas jadi ada 3 kali sakit izin alpa. Ada 3 kali sakit izin alpa. Lebih dari itu, lebih dari 3 kali, misalkan 4 kali, sudah 5 kali tidak masuk, berarti kalian nantinya tidak diizinkan untuk mengikuti ujian mid semester, apalagi ujian akhir semester. Ya, ingat-ingat ya itu di atas itu semua karena setiap juga mata kuliah pasti akan memberlakukan syarat yang sama. 80% itu batas paling bawah kehadiran itu. Jadi kalau di numeriknya misalkan begini, 16 kali berarti potong 3. Entah dia sakit izin alpa itu potong 3. Nah, makanya dari kalian mahasiswa sekalian, tolong kalau bila ada halangan, ada sakit, izin mau kemana ini dia yang memang urgent sekali, tolong di WA.
dikasih tahu di WhatsApp grup agar supaya saya tahu, saya bisa mencentangnya atau memberi kode izin karena kenapa. Jangan kalau misalkan tidak ada berita. Kalau tidak ada berita otomatis itu alpha X. Saya kasih X. Dan itu tidak ada excuse lagi. Dan kemudian tugas-tugas sudah, tata cara perkuliahan sudah, tata tertibnya itu tolongnya tata tertib. Kalau pengisian absennya dari jam 8 itu so standby. Jangan absennya sudah di close, kalian baru mau masuk lagi. Jadi otomatis itu ya. Kemudian tolong di sini ada materi. Ada 12 materi akan saya upload materi-materinya itu, tetapi saya akan bacakan satu-satu dulu materi-materinya, tetapi untuk uraian materinya tetap akan saya upload di WA maupun di Google Classroom agar supaya bisa membuat atau mempersiapkan diri kamu untuk tugas mandiri itu sebaik mungkin, karena tugas mandiri yang dibuat itu berdasarkan topik dan sub-sub topiknya agar supaya tidak melenceng sana sini cara menulis atau cara belajar. Karena kalaupun saya membuat itu dalam Google Form, otomatis saya mengambilnya dari sub topik yang ada di setiap materi. Nah, untuk pokok-pokok bahasan ini ada 12, jadi saya harap yang mengontrak mata kuliah ini bisa membagi 12 kelompok agar supaya cocok dengan materi yang tertera di sini ada 12. Materi pertama ya otomatis pertama itu sel. Karena sini bicara sel, otomatis kalian mengontrak struktur hewan ini sudah lulus biologi sel. Ya, sudah. Harap sudah ya, agar supaya saya tidak mengulangi lagi untuk berbicara tentang sel. Karena materi pertama struktur hewan itu sel hewan. Kita tidak lagi bicara tentang sel tumbuhan, tidak. Karena ini kita harus bicara tentang sel hewan. Otomatis kalian di sini kalau sudah kontrak biologi sel sudah bisa membedakan mana sel hewan, mana sel tumbuhan, apa perbedaan antara organel-organel ini. Ya. Kemudian yang kedua yaitu jaringan hewan. Yang saya minta jaringan hewan. Berarti pertama sel hewan, kedua jaringan hewan. Ketiga yaitu sistem integumen. Nah, yang keempat sistem otot. Kelima, sistem rangka. Yang keenam, sistem pencernaan makanan. Yang ketujuh, sistem peredaran darah. Yang kedelapan, sistem pernapasan. Yang kesembilan, sistem ekskresi. Yang ke-10, sistem reproduksi. Yang ke-11, sistem saraf. Yang ke-12, sistem endokrin. Nah, jadi itu ada 12 pokok besar ya, pokok-pokok bahasan yang akan kita lewati selama 1 semester ini ya, kurang lebih 6 bulan. Dan saya harap ketua kelas ini membantu saya untuk menyiapkan orang-orang yang akan membahas dari materi 1 sampai materi 12. Jadi di sini ada 12 kelompok. Nanti saya akan share ini di grup sub-sub topiknya agar supaya kalau kalian mencarinya itu di Google itu bisa terarah mau cari yang mana, mau tulis yang mana, mau hafal yang mana, mau belajar yang mana, agar supaya tidak tersesat. Dan kemudian sampai sini dulu ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan mohon dituliskan di kolom komentar di Google Classroom, karena jika saya sudah
masuk di Google Classroom ini saya akan fast respon untuk setiap apa yang kalian tanyakan. Oke. Nah, mohon ya secepatnya ketua kelas membagi kelompok secepatnya. Di sini tidak usah pilih-pilih siapa saja, boleh membagi kelompok 12 kelompok, karena minggu depan kita akan mulai dengan kelompok 1 dan dengan tata caranya seperti itu, kelompok 1. Dan saya minta minggu depan itu kan ini kan sudah ada kelompok 1, kemudian kelompok satunya ini membuat materi makalah dan kemudian PPT-nya. Silakan. Apa perlu Enci yang buat dia punya kelompok? Kalian saja ya yang buat, saya percayakan kepada ketua kelas. Langsung nama-namanya itu diupload di Google Classroom atau di WA group. Nah, apa-apa kita pakai media online yang banyak juga. Nah, apa-apa yang penting kuota cukup. Nah, kemudian kalau ada lagi permasalahan bisa langsung ditanyakan. Kalau sudah, makanya Enci mohon pamit. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan di hari dan jam yang sama. Dan tolong persiapkan baik-baik untuk materi sel hewan. Kita tidak membahas sel tumbuhan, sel hewan ini dengan makalah beserta dengan PowerPoint-nya. Nah, ketua kelas mohon hari ini juga bisa membagi nama-nama, dan silakan nama-nama itu diupload agar supaya teman-teman bisa lihat satu dengan yang lain siapa dia punya, karena ini kan open class. Jadi dari kelas mana-mana saja bisa kontrak di kelas kita. Jadi tidak selamanya di kelas ini semua, tapi ada gabungan dari beberapa teman-teman di kelas-kelas yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian sehat semua dan kita bisa bertemu lagi melalui daring seperti ini. Dan kemudian persiapkan kelompokmu baik-baik agar supaya cara penyampaian untuk di kelas itu sudah bagus. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat selalu. Dah, bye-bye.